Assalamualaikum teman-teman, bertemu kembali sama saya Miss Suci di channel Suci Asuci. Di video kali ini Miss Suci akan membacakan novel lagi teman-teman, dengan judul Calon Istri Pilihan Hati, yaitu by Kristi Nuha. Oke teman-teman, kita lanjut ke bab 8 ya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, next ke bab 8. Bab 8, makan siang. Adisti sedang memberi efek lengkung dengan menggunakan subtool pada gambar yang ia buat di program Corel Draw. 3 hari yang lalu Jayan mendadak memintanya membuat gambar maskot. Adisti masih ingat perintah Jayan dengan detail. Buat maskot yang lekat di benak kalayak, terutama kaula muda. Di setiap konten kita, maskot harus muncul. Bikin yang exciting ya. Maskot ini akan saya taruh di papan nama di depan kantor, juga di baliho promosi. Ketika diberi perintah, Adisti hanya bisa mengiyakan. Sialnya Jayan hanya memberinya waktu seminggu. Dipikirnya mengkonsep maskot itu mudah, sungut Adisti dalam hati. Adisti telah membaca visi misi Prime English, mencoba membuat sketsa kasar maskot berupa kartun kamus tebal yang dipersonifikasi dengan memberi mata, mulut, tangan, dan kaki. Tetapi ia sendiri tidak puas dengan hasilnya. Kamus justru menampilkan kesan bahwa belajar bahasa Inggris itu merepotkan dan susah. Akhirnya Adisti mengganti total ID-nya dengan karakter pelajar perempuan yang selalu membawa kaca pembesar. Desain maskot ini menyimbolkan siswa yang senantiasa didera rasa ingin tahu. Adisti menyesuaikannya dengan konsep konten IG yang ia usung. Ke kantin yuk, makan siang dulu dis. Ajakan Anggun membuat Adisti mengangkat wajah dari layar laptop. Tak terasa sudah waktunya makan siang. Jika sudah membuat desain gambar, ia memang sering lupa waktu. Adisti mengangguk dan mematikan laptop. Setelah mengambil laptop, ia bergegas mengajajari langkah Anggun yang sudah keluar dari ruangan. Hari ini weekend pertama yang menggenapi hitungan 1 minggu Adisti bekerja di sini. Dan untunglah selama seminggu ini tidak pernah bertemu Jayan. Komunikasi di antara mereka terjalin melalui telepon atau chat. Kantin cukup ramai saat jam makan siang. Masakan Bu Yanti enak dan yang terpenting bersih. Menunya pun berganti-ganti setiap harinya. Yang makan di sini kebanyakan para karyawan, sedangkan siswa sendiri jarang makan siang di sini karena kelas kursus paling awal baru dimulai pukul 2 siang. Anggun dan Adisti sedang melihat menu masakan yang disajikan di balik etalase kaca. Sayur bening bayam, ayam cabai hijau, tumis jagung muda, tahu bacem menjadi pilihan hari ini. Adisti memesan nasi, tumis jagung muda, dan tahu, sedangkan Anggun memesan sayur bayam dan ayam. Mereka bergegas menempati meja di dekat wastafel. Bersamaan ketika pesanan mereka diantarkan, kantin mendadak hening. Para karyawan memasang senyuman seraya mengangguk, seolah ada pejabat yang datang berkunjung. Memang benar ada pejabat yang datang. Pejabat internal Prime English, entah sedang infeksi kondisi kantin atau benar-benar sedang ingin merakyat. Jayan memutuskan untuk makan siang di kantin. Tumben banget Master Jayan makan di kantin, bisi Anggun. Memangnya dia nggak pernah makan di sini? Tanya Adisti dengan nada suara berbisik pula. Besar, ya enggak lah. Makanan yang diantar ke ruangannya. Masa kaum prostituis makan bareng kaum
proletar kayak kita, Adisti tahu Giant pastilah kaya. Tapi ia tidak pantas diasosiasikan dengan kaum borjuis yang berkonotasi dengan perilaku negatif. Seperti senang menyiksa rakyat kecil, arogan, dan sebagainya. Saat di Bali dulu, Giant bahkan tidak ragu memberi uang lebih pada bertugas parkir di Monkey Forest dan pemilik warung makan. Seorang perempuan dengan setelan blazer dan celana panjang menyapa Giant dengan keceriaan yang berlebihan. Itu Miss Yuki, teacher yang paling heboh kalau ketemu Mr. Giant, isi Anggut. Dia suka Giant. Pak Giant. Adisti ikut merendahkan suara. Bukan suka dalam arti cinta, tapi lebih seperti fans aja. Tapi Miss Yuka mah ngefans sama semua cowok ganteng. Pernah ada siswa kelas English for children yang blasteran bule, itu pun Miss Yuka ngefans. Padahal itu bocah masih kelas 6 SD. Adisti kecil. Ia menoleh dan pandangannya berserobok dengan Giant. Cepat-cepat ia menundukkan kepala, berlagak menikmati makanannya ketika dilihatnya. Giant menyudahi obrolan dengan Yuka dan sedang mencari meja. Ada suatu meja di pojok yang kosong. Semoga saja Giant duduk di sana. Namun, mungkin Giant punya radar sebagai objek gibah. Ia bisa tahu siapa yang barusan menggunjingkannya. Dia itu berjalan menghampiri meja Adisti, membuat orang-orang di kantin tercengang. Boleh gak, Bu? Suara Giant mengalun tepat dari sebelah Adisti. Hei Adisti, hati Adisti mencetus. Demi bumi yang berputar pada porosnya, mengapa Giant memilih meja yang ia tempati bersama Anggun? Mister, silahkan. Anggun mempersilahkan dengan sedikit salah tingkah. Mau menolak? Mana berani karyawan rendahan menolak bos. Adisti dan Anggun duduk berhadapan. Maka Giant dengan santainya menghenyakkan pokongnya di kursi sebelah Adisti. Ini cowok sengaja pingin digosipin ya. Tumben makan di kantin, Mister, tanya Anggun basa-basi. Pengen ganti suasana, mungkin saya harus lebih sering makan di sini mulai Senin besok, supaya bisa lebih dekat dengan semua karyawan, termasuk karyawan baru. Sial, Adisti nyaris menggigit lidah saking kagetnya. Matanya melotot, bahkan Anggun tampaknya juga menangkap maksud tersirat dari ucapan Giant. Tadi itu kode, bukan sih? Whatever. Giant tahu Adisti pasti menyadari maksud tersirat dari ucapannya, tapi Giant tak peduli. Ya, dilanda rasa penasaran hebat pada gadis ini. Hatinya bergelitik ingin membuat Adisti tertawa lepas seperti dulu. Ketika berada di alam lepas Bali yang indah. Desain maskot yang saya minta sudah siap. Minggu depan presentasi di ruangan saya ya. Iya Pak, sedang saya kerjakan, tapi sepertinya saya butuh tambahan waktu Pak. Boleh saya kasih waktu tambahan 1 hari? Pelit banget ya Allah, apalah artinya extra time 1 hari. Kalau untuk ide jalan-jalan keluar di sepedaan, jalan-jalan ke sawah, atau ngapain gitu. Seolah-olah sedang memberi saran, tapi Adisti menangkap maksud di balik ucapan Giant. Pria itu sedang mengingatkannya pada kenangan mereka setahun yang lalu. Monggo pesanannya Mister, seorang pelayan kantin mengantarkan semangkuk mie instan rebus dengan telur dan tanpa sayuran. Ngami, Mister. Giant menoleh pada Adisti sebelum mulai menyendok suap pertama. Saya punya kenangan makan mie instan dengan seseorang. Menurut dia, mantan mahasiswa Jogja wajib hukumnya suka intel rebus alias Indomie rebus. Ya nggak, Dis? Adisti tersendak. Potongan tahu itu
di mulut yang ia telan tanpa dikunyah terlebih dahulu. Giant brengsek. Waduh. Oke guys, sudah selesai bab 8-nya. Semakin seru aja ya cerita Giant sama Adisti. Oke, kalau suka jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Jangan lupa di share ke sosial media yang kalian punya. Bye bye, tunggu next video ya teman-teman. Assalamualaikum.